Shalom, kebaikan Tuhan telah membawa kita ada di hari yang baru, di hari yang ke-8, di bulan Februari ini. Oleh karena itu, marilah kita menghampiri Tuhan, kita mencari Tuhan di hari yang baru ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan, telah membawa kami ada di hari yang baru, hari Rabu 8 Februari 2023. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah berhenti bekerja mendatangkan kebaikan. Kami menikmati segala yang baik dari Tuhan. Malam telah kami lewati dalam pertolongan-Mu Bapa. Dan kini hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman dan kebenaran-Mu ini yang akan memerdekakan kami dan yang akan menguatkan kami. Bahkan firman-Mu yang akan menuntun perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi setiap umat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, agar mereka dapat mengerti, dapat memahami firman-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hari ini kita akan membaca dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 dalam satu bagian perikop pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ungkapan berkata bahwa pohon yang baik dikenal dari buahnya. Selaras dengan itu tema di hari ini, dalam Yesus Kristus pasti berbuah. Orang-orang Kristen akhir-akhir ini terkadang tidak mampu menampilkan buah-buah kehidupan yang baik. Orang-orang Kristen akhir-akhir ini banyak mengalami kekhawatiran. Hidupnya diselimuti oleh begitu banyak ketakutan. Bukan hanya sampai di kekhawatiran, tapi karakter orang percaya terkikis oleh arus modernisasi yang ada. Banyak orang berselubung dalam kemunafikan. Banyak orang mencari kesalahan orang lain untuk membenarkan dirinya sendiri. Belum juga karakter-karakter orang-orang di saat ini yang haus akan kekuasaan, suka untuk disanjung, suka untuk dihormati, haus akan pujian. Itu membuat mereka mengalami degradasi moral dan spiritual dalam kehidupan mereka. Firman di saat ini, dalam satu bagian tema, dalam Yesus Kristus pasti berbuah. Dengan jelas ayat 4 mengatakan bahwa, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus
pasti akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus pasti akan mencerminkan sebuah keteladanan iman yang baik. Dari cara mereka berpikir, dari cara mereka bertutur kata, dari bagaimana hati mereka yang jauh dari perseteruan, jauh dari kedengkian, jauh dari amarah. Karena apa? Karena mereka tinggal dalam pokok anggur yang benar. Ranting-rantingnya akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang hubungan antara pokok dan ranting. Pokok anggur dan ranting dikiaskan oleh Yesus yang menggambarkan sebagaimana dekatnya kita dengan Tuhan. Sebagaimana kita bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik juga. Bukan sebaliknya, ada orang-orang Kristen kelihatannya baik, rajin datang persekutuan, rajin dalam pelayanan, tapi nyatanya mereka tidak mampu menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Yang mereka hasilkan yaitu apa? Perseteruan, perselisihan, iri hati, dendam. Galatia pasal 5 mengatakan itu. Mereka menghasut orang lain, memberdayakan orang lain untuk memendarkan dirinya sendiri. Haus dengan kekuasaan dan pujian, menampilkan dan menyatakan bahwa buah-buah kehidupan tidak dihasilkan dalam kehidupan dengan Yesus. Karena orang-orang yang tinggal dalam Kristus, mereka menghasilkan buah-buah kehidupan. Apa itu buah-buah kehidupan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya, Galatia pasal 5 mengatakan itu. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, mereka akan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sebaliknya, menghasilkan buah untuk menjadi batu sandungan, mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hari ini firman dengan tegas mau mengatakan kepada kita, tinggallah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Orang-orang yang tinggal dalam Tuhan, orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Dalam pikiran mereka, dalam perkataan mereka, dalam tindakan mereka. Ya, seperti sebuah ungkapan pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka dengan jelas, itu firman mau dikatakan kepada kita. Jika kita bergaul akrab dengan Tuhan, jika persekutuan hidup kita bergaul intim dengan Tuhan, maka kita akan menampilkan buah-buah kehidupan. Kehadiran kita membawa kasih, membawa damai sejahtera, membawa kebaikan, membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar. Karena hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu telah membawa kami ada di hari yang baru. Dan biarlah kemuliaan Tuhan akan terus dinyatakan di sepanjang hari ini. Kemuliaan Tuhan akan menuntun kami untuk hidup berbuah bagi Engkau. Dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami mencerminkan dan meneladankan sebuah karakter Kristus. Maka Tuhan berkati setiap pemirsa yang mendengarkan
firman Tuhan ini. Berkati mereka dalam segala harapan, dalam segala kerinduan, dalam segala kerja, tugas, tanggung jawab mereka. Allah hadir dalam segala karya Tuhan. Allah hadir dalam segala rancangan damai sejahtera-Mu. Buatlah berhasil apa yang mereka kerjakan. Nyatakanlah kemujuran, nyatakanlah keberuntungan di sepanjang waktu kehidupan mereka. Ada sehat, kuat, umur panjang yang Tuhan berikan bagi mereka semua. Kehidupan kami di sepanjang hari ini, berkatilah ya Tuhan. Kerja pelayanan dari gereja-Mu, Jemaat Bukit Moria Tikala Baru, dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayanan khusus kolom 1 sampai kolom 29, Ketua Komisi BIPRA, Ketua Kelompok Lansia, pegawai kantor jemaat, kostor yang ada, seluruh tim kerja yang bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa berkati kami semua, taruh hati sebagai hamba, agar kerja tugas pelayanan ini sesungguhnya membuahkan buah-buah kehidupan yang baik. Pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai daerah kami, diberkati dengan hikmat. Bapa di sorga, cuaca yang akhir-akhir ini ekstrim, yang tidak menentu, menghadirkan kekhawatiran dalam hidup kami. Bapa kendalikan semuanya ini karena kami percaya Engkau Allah berkuasa atas darat, laut, dan udara. Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Buatlah kami aman dalam genggaman-Mu, dijauhkan dari segala bencana, malapetaka, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Sehingga di sepanjang hari ini kami berjalan dalam iman, kami hidup dalam kuasa-Mu Bapa. Mereka yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Mereka yang berduka Engkau berikan penghiburan. Mereka yang berbeban Engkau berikan kelegaan. Karena hanya kepada Tuhan sajalah ada kuasa yang besar. Dan kuasa-Mu itu akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dengarlah seruan kami, dengarlah doa jemaat-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu Bapa mendengar doa kami. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah menikmati hadirat-Nya di saat ini. Hadirat-Nya mengubahkan hidup kita. Hadirat-Nya menguatkan iman kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Di saat ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang menikmati hari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun pernikahan. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai hidup kita sekalian. Tapi juga biarlah Roh Kudus terus menghibur, menguatkan bagi jemaat Tuhan yang berduka cita atas kehilangan salah satu anggota keluarganya. Percayalah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, dan rancangan itu ia akan nikmati, ia akan karyakan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin.